Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Jumu'ah. Pengantar dari surat ini, surat Al-Jumu'ah merupakan surat ke-62. Jumlah ayatnya 11 ayat. Disebut dengan surat Madaniyah, yaitu dilihat dari pertama sasarannya. Ada ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga berdasarkan konten atau isinya. Ada perintah sholat Jumat, tentu Madaniyah. Ada juga tentang menjalankan kewajiban-kewajiban, juga termasuk Madaniyah. Maka para ulama mengklasifikasikan surat Al-Jumu'ah sebagai surat Madaniyah berdasarkan dua tinjauan ini. Ada beberapa isi yang disampaikan di dalam surat Al-Jumu'ah. Di antaranya adalah tasbih mengagungkan Allah, ada tugas dan misi mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ada sikap orang-orang Yahudi terhadap kematian, ada pula yang kelima keutamaan sholat Jumat dan juga bagaimana karunia Allah Subhanahu Wa Taala itu diberikan kepada mereka yang mampu menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini merupakan satu-satunya surat yang diberi nama dengan nama salat yang wajib, yaitu salat Jumat. Sekarang kita lihat penamaan surat. Penamaan surat dengan Al-Jumu'ah yang dimaknai secara bahasa surat tentang salat Jumat adalah berkait dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat, khususnya 3 ayat yang terakhir, 9, 10, dan 11. Nanti kita bahas tafsirannya. Tapi kita lihat peristiwa yang melatar belakangi turunnya 3 ayat terakhir surat Al-Jumu'ah, dikaitkan dengan sholat Jumat. Pada suatu Jumat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Di tengah khutbahnya, beberapa kafilah dagang datang membawa barang dagangan. Ini berarti dia masbuk, datangnya belakangan. Biasanya pedagang belakangan ya. Tapi sekarang pedagang pada datang duluan. Menyiapkan sholat, kemudian kembali ia berniaga. Itu baik. Kemudian para sahabat mendengar ya, hiruk pikuk di luar. Kafilah menjajakan dagangannya. Mungkin bahasa sekarang ya, promonya besar. Ya, ada diskon yang sangat menarik. Maka semua sahabat itu keluar kecuali hanya beberapa saja. Dikatakan hanya 12 orang. Ini yang kemudian dimaknai juga sholat Jumat boleh sah 12 orang. Karena kan tidak tersisa kecuali 12 orang. 40 orang itu adalah pandangan atau ijtihad dari mazhab Syafi'iyah. Namun jika dijalankan dengan berjamaah maka sudah terpenuhi ya persyaratan untuk menunaikan sholat Jumat. Ya, tetapi sholat dijalankan tetap karena sudah memenuhi persyaratan. Namun Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Segeralah kalian mengingat Allah. Para ulama tafsir mengatakan zikrillah di sini artinya adalah sholat. Karena sholat itu isinya memang mengingat Allah. Tidak ada sholat ya isinya tidak mengingat Allah. Dari Allahu Akbar mengingat keagungan Allah.
Sami Allahu liman hamidah, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tasbih, dan lain sebagainya. Semuanya adalah mengagungkan Allah. Karenanya tidak boleh di dalam sholat selain dari ucapan-ucapan mengagungkan Allah. Ucapan-ucapan mengagungkan Allah dibatasi hanya boleh. Itu berdasarkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ucapan manusia, tidak boleh bahasa manusia, melainkan itu yang pernah dituntun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fas'au itu menunjukkan kewajiban, bahkan kewajibannya bersegera, tidak boleh ditunda-tunda. Jika sudah terdengar kumandang azan, maka di bahasanya nudiya. Padahal peristiwanya khutbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sedang berkhutbah. Maka setelah peristiwa itu tidak boleh terjadi lagi. Allah meminta bukan hanya ya di tengah-tengah pelaksanaan sholat seseorang itu datang, tapi sebelum pelaksanaan sholat, ketika azan dikumandangkan, segeralah kita menuju ke tempat sholat untuk menunaikan sholat Jumat. Inilah riwayat pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Riwayat kedua, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah juga, tapi dikutip di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan. Wanita-wanita saat itu ya, jika mengadakan pesta pernikahan, berarti waktunya hari Jumat. Memang ada tradisi dan ini tidak salah ya, orang menikah di hari Jumat. Harinya berkah ya. Tempat nikahnya di masjid ya. Namun tidak harus hari Jumat. Tapi ada kebiasaan dahulu pernikahan itu dilangsungkan hari Jumat. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang merencanakan atau yang sudah menunaikan akad nikah di hari Jumat. Ya, yang merencanakan mungkin ada juga ya. Maka tentu ini ya ada hingar-bingar, ada sukacita, macam-macam lah, dan ada beberapa alunan musik, tentu dalam kategori musik yang sangat sederhana dahulu. Maka sahabat mendengar ramaian di luar keramaian, mereka pun meninggalkan Rasul yang sedang berkhutbah di atas mimbar, pergi ya mengikuti iringan-iringan tersebut. Maka Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ini di masa Rasul. Bagaimana di masa kita? Ada nggak seperti itu ya? Mungkin konteksnya tidak demikian. Kalau dahulu di tengah perjalanan mereka keluar, sekarang orang datangnya minimal atau paling banter ketika khotib sudah baca doa. Jadi kalau sudah khotib doa baru berduyun-duyun ya orang-orang menghampiri masjid. Padahal nudia ketika dikumandangkan azan, ketika diseru, bukan ketika berkhutbah. Jadi konteks ayat ini benar sebab nuzul. Tetapi setelah itu tidak boleh lagi terjadi yang demikian. Apresiasi Rasul yang pertama datang mendapatkan unta. Yang berikutnya mendapatkan sapi. Berikutnya mendapatkan kambing, ayam, sampai terakhir mendapatkan telur. Ini sebetulnya simbolik ya, bahwa segera menuju untuk menunaikan sholat Jumat itu adalah sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan peristiwa yang melatar belakangi, sehingga 3 ayat ini menjadi acuan kita untuk menunaikan ibadah mulia sholat al-Jumu'ah. Ungkapan apabila diseru dan segera nudia dan fas'au menunjukkan kewajiban yang tidak boleh ditunda, apalagi dilalaikan dengan urusan dunia. Meskipun ayatnya tinggalkan jual beli, mengingat Allah di sini, para ulama tafsir memahaminya adalah sholat al-Jumu'ah karena konteksnya begitu dan peristiwanya juga demikian. Mayoritas mufassir yang dimaksud zikrullah adalah mengingat Allah, yaitu sholat Jumat. Karenanya Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan mendengar nasihat khutbah pada hari Jumat. Ya, sehingga zikrullah kan itu mendengar nasihat. Dan nasihat yang terjadi setiap pekan adalah pasti nasihat di hari Jumat. Karena yang lain tidak pasti ya. Ada majelis ilmu, ada tidak. Tapi kalau sholat Jumat pasti ada nasihatnya, pasti ada khutbahnya, pasti ada mau'izahnya. Karena itu menjadi rukun dalam sholat Jumat kita. Di ayat yang lain Allah mengingatkan, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Umum.
Bisa dari sholat, bisa dari kewajiban, bisa dari yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi mengingat Allah ini luar biasa. Ada bahasan khusus tentang ayat-ayat zikrullah, luar biasa. Ya. Salat aja untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Bahkan nanti di surat Al-Jumu'ah berikutnya, di ayat berikutnya kan begitu. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullah. Sedang urusan dunia tetap ingat Allah. Ingat salat, ingat kewajiban, ingat tuntunannya dan lain sebagainya. Maka yang demikian kalau ia terlupakan, terlalaikan, maka dia orang yang merugi. Di ayat yang lain An-Nur 37 ini korelasi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, dari melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Berarti umum. Dahulu konteksnya sholat Jumat, tapi sekarang ada yang lupa menunaikan zakat karena khawatir uangnya berkurang. Karena ia khawatir kelalaian itu mengakibatkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu sesuatu yang terpuji jika dalam konteks kebaikan. Tapi kalau kekhawatiran, ya hartanya berkurang, maka itu adalah kekhawatiran yang tidak terpuji. Justru Allah akan perlihatkan kekuasaannya, kekayaannya kepada orang-orang yang lalai atau dilalaikan dengan dunia. Dari, ini lebih luas lagi. Kalau Al-Jum'ah tadi sholat saja, ya di sini ya yang melalaikannya banyak. Di ayat Munafikun ayat 9 yang melalaikannya harta benda dan keluarga. Di sini ya sekian banyak mungkin yang melalaikan, tapi yang diingatkan adalah jangan sampai terlalaikan. Aktivitas menuntut ilmu, aktivitas yang lain ya, mengejar karir dan aktivitas apapun ya, ekonomi, hukum ya, silakan olahraga dan sebagainya, tetap yang diminta oleh Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum. Lebih luas lagi surat An-Nur ayat 37. Mungkin slide terakhir. Al-Jumu'ah hakun wajibun. Jumat itu kewajiban bagi setiap muslim dalam jamaah. Kecuali bagi 4 orang. Budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Ya, ini ketentuan dari Rasul. Bahkan ancaman tadi. Hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya. Atau jika tidak, Allah akan menutup hati mereka. Masya Allah. Kemudian mereka akan tergolongkan orang-orang yang lalai. Padahal jangan dilalaikan. Jadi sekali dia meninggalkan, dilalaikan. Sekali, 2, 3 kali, maka termasuk yang lalai. Kalau lalai, yang dilalaikan oleh Allah sulit. Kalau dilalaikan oleh pekerjaan masih nanti suatu saat insya Allah ingat. Tapi kalau Allah yang mengunci, Allah yang melalaikan, tidak ada yang dapat mengingatkan lagi. Beda ya. Kalau kita dilalaikan oleh pekerjaan, suatu saat pekerjaannya hilang, kita bisa ingat. Tapi kalau yang melalaikan, yang mengunci hati seseorang adalah Allah, tidak akan mungkin ada yang bisa membuka ya hati yang sudah dikunci oleh Allah. Siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai terhadap sholat itu, Allah akan tutupi hatinya. Dalam riwayat lain, faqad kafar, sudah kufur. Tapi di sini adalah di riwayat yang lain tahawunan, yaitu sengaja. Tanpa ada sebab, tanpa ada uzur syar'i yang membenarkan seseorang mengambil rukhsah. Tetap kewajiban pasti ada rukhsah. Rukhsah itu tentu bagi mereka yang layak mendapatkan keringanan. Seperti kita banyak sekali keringanan. Kelayakan itu sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam.